Welcome back to Write It and Repeat. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari tanpa beban. Udah lama banget nggak ngonten dan beberapa bulan ini memang rada sibuk banget sih. Dan terakhir ini tepatnya di tanggal 29 Desember 2023 di hari Jumat dan juga hari terakhir bekerja di tahun 2023. Di sini semuanya apakah masih bekerja di tanggal yang sama atau sudah cuti ataupun liburan menghadapi tahun baru yang meriah. Kebetulan banget gue hari ini nggak libur. Teman-teman gue semuanya udah cuti, bahkan udah cuti dari sebelum Natal. Bayangin dong, kondisi kantor yang biasanya rame sesaat menjadi sepi. Suasana ruangan seperti libur lebaran, hawa-hawa jadi seperti ngantuk, bikin kita malas. Tapi tetap selalu semangat untuk mengakhiri tahun 2023. Apapun pencapaian kita di tahun 2023, tetap mencapai dengan hasil yang optimal. Seperti biasa, aktivitas berangkat kerja ya ngerekam naik motor dari kawasan Kelapa II Kebonjeruk menuju Tamrin, dimana perjalanan termasuk lancar dan tidak terburu-buru juga ya, dimana beberapa orang ataupun masyarakat di Jakarta sudah mulai sepi dan sudah beraktivitas di luar Jakarta ataupun kegiatan liburan. Karena libur kali ini bertepatan juga dengan libur anak sekolah ya, sehingga memang jalanan lancar, tidak terpengaruh oleh macetnya yang buat kita pusing ataupun bikin emosi di jalanan. Mengingat tahun 2023, kita selalu harus flashback apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang. Apa saja yang telah kita tentukan, apa saja poin-poin, apa saja pos-pos yang akan kita lakukan setiap tahun yang akan kita lakukan. Apa saja goals ataupun tujuan yang kita capai di tahun 2023 dan prosesnya seperti apa. Mungkin ada beberapa orang mengalami kegagalan, tetapi bukan hanya menjadi penyesalan di akhir tahun ini. Itu bisa saja menjadi sebuah semangat untuk lebih baik lagi di tahun 2024. Terus bagaimana teman-teman di tahun 2024, apakah punya resolusi ataupun target-target yang ingin dicapai yang sebelumnya belum pernah tercapai di 2023? Setiap orang punya cita-cita ataupun impian. Jika di tahun ini tidak tercapai, kita kejar lagi di tahun depan. Sepanjang umur masih ada, masih bisa bernapas dan diberi kesempatan, kita tetap harus mencoba. Teman-teman tetap semangat menjalani hari-hari dan tak lupa diiringi dengan doa serta restu jika teman-teman masih ada orang tua. Ataupun jika tidak punya orang tua yang sudah berkeluarga, mintalah restu dan mintalah semangat dengan pasangan jika mempunyai istri ataupun mempunyai anak. Kalaupun belum berkeluarga, minta semangat dengan saudara, ataupun jika punya pacar juga minta semangat dengan pacar. Intinya tetap selalu semangat, berpikiran positif, dan visioner ke depan apa yang harus kita capai. Berkaca dengan video yang saya gunakan, yang saya rekam ketika pagi hari, berangkat ke kantor, dengan semangat menjalani walaupun di akhir tahun teman-teman sudah tidak ada di kantor, kita akan selalu menjalani hal tersebut. Lalu halnya sama dengan kehidupan.
kehidupan mempunyai proses, mempunyai perjalanan, mempunyai rintangan, ataupun sebuah kesialan, sebuah keberuntungan, ataupun sebuah usaha yang dilakukan sendiri. Setiap tahapan-tahapan yang kita lakukan itu bentuk sebuah kehidupan itu sendiri. Nah, teman-teman yang sebelumnya di tahun 2023 tentunya di awal tahun sudah merencanakan sebuah proses, misalnya dari Januari hingga ke Desember akan melakukan apa saja, proyeksi-proyeksi yang akan dilakukan, ataupun misalnya suatu rencana hal yang simpel seperti yang saya inginkan di tahun 2023, mengajak istri jalan-jalan ke Lombok. Itu sebuah bentuk pencapaian saya yang ingin dilakukan di tahun 2023. Selanjutnya, saya ingin menjuarai sebuah kompetisi, dan alhamdulillah dengan usaha tercapai menjadi posisi pertama di salah satu kategori. Dan tentunya mencapai juga keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan gratis. Nah, seperti itulah bentuk pikiran positif kita untuk menjalani dalam 1 tahun ke depan. Apa saja yang menjadi target kita, dan kita harus mengupayakannya dengan usaha yang optimal. Lakukan apa yang kita inginkan, lakukan apa yang kita pikirkan, dan selalu pikirkan dengan logika dan hati yang kita gunakan. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai tentunya akan selalu diikuti dengan pemikiran positif dan semesta yang akan mendukungmu. Jadi di tahun 2024, apa yang menjadi resolusimu? Kamu yang menentukannya. Tahun 2024 bisa saja menjadi awal baru atau awal cerita seseorang, misalnya ingin mencari pengalaman-pengalaman baru, hobi baru, sampai mungkin cari pacar baru. Ya, kita tidak tahu keinginan seseorang ataupun kebutuhan seseorang. Tapi 2024 bisa menjadi penyemangat kita, menjadi pembalik usaha kita yang sebelumnya di bawah bisa saja menjadi di atas. Dan selalu berpikir positif ke depan dan mencoba hal-hal yang baru, ataupun jika diberi kesempatan ataupun diberikan tanggung jawab, lakukan semampunya, lakukan dengan semangat dan selalu berkolaborasi dan antusias. Apa yang menjadi keinginan saya di tahun 2024? Kompetisi, mungkin tahun 2024 ingin saya ikuti lagi kompetisi. Bisa saja kompetisi untuk tingkat Asia Pasifik hingga tingkat global. Kemudian beberapa daerah ataupun pulau yang ingin saya kunjungi juga, seperti hanya Pulau Lombok kemarin. Ingin menyenangi istri, siapa yang tidak mau ya, sambil jalan-jalan, cuti, dan menikmati pulau-pulau indah di Indonesia. Dan keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri lagi, ya tentunya mau. Sehingga 2024 menjadi pos yang cukup sulit di tahun 2023 sebelumnya. Tetapi tetap semangat, apapun itu pencapaian yang semakin meningkat, rintangan yang semakin sulit, ataupun beban yang semakin berat, jalani saja dan tidak perlu dipikirkan bagaimana kita akan menjalaninya. Proses itu sangat penting dan lakukan saja.